Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Hafiza dari kelas 12 Agama. Baiklah, di video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari 10 pertanyaan untuk ujian praktek ilmu hadis. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sanad, matan, dan rawi? Sanad yaitu yang menjadi sandaran atau tempat bersandar. Dalam ilmu hadis, sanad berarti rangkaian orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi SAW. Sanad dapat berupa, contohnya, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Matan berarti punggung jalan, tanah yang gersang atau tandus, mengikat, mengeluarkan. Dalam ilmu hadis, matan berarti perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW yang disebutkan setelah habis sanadnya. Contoh, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sanad, Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim ini merupakan matan atau isi dari hadis tersebut. Rawi yaitu orang yang memindahkan suatu hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam sebuah kitab hadis. Rawi juga dapat disebutkan sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya, Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hadis hasan, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis mardud, dan hadis makbul. Yang pertama, hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada syadz dan tidak berilat atau cacat. Yang kedua, hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi, yang dapat diterima oleh panca indera dan adat kebiasaan, dan tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Yang ketiga, hadis sahih, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang keempat, hadis mardud, yaitu hadis yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, baik itu di sanad ataupun di matan. Para ulama membagi hadis ini ke dalam dua bagian, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Yang kelima, hadis makbul, yaitu hadis yang telah jelas kebenaran yang disampaikan oleh perawi. Makbul sendiri secara bahasa berarti diterima. Soal yang ketiga, sebutkan 3 cara merubah kemungkaran menurut hadis Rasulullah SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, falam yastati fabilisanihi, falam yastati fabiqalbihi, fakadzalika adhaful iman. Maksud dari hadis ini yaitu, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan kolbunya atau dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, dari hadis ini 3 cara merubah kemungkaran, yaitu yang pertama dengan tangan, apabila tidak mampu dengan lisan, apabila tidak mampu dengan hati atau dengan kolbu. Baiklah, soal yang keempat, ada 5 hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya, yaitu yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk ketika sakit, yang ketiga mengantarkan jenazah, yang keempat memenuhi undangan, dan yang terakhir, yang kelima, mendoakan yang bersin. Soal yang kelima, ada 5 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan banyak hadis, yaitu yang pertama Abu Hurairah dengan 5.374 hadis, yang kedua Abdullah bin Umar dengan 2.630 hadis, yang ketiga Anas bin Malik dengan 2.286 hadis, yang keempat Aisyah, yaitu istri Nabi, dia meriwayatkan setidaknya 2.210 hadis, dan yang terakhir Abdullah bin Abbas, yaitu 1.660 hadis. Mungkin
Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.